Apa yang terjadi pada otak orang yang depresi? Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang kompleks, terkait dengan berbagai perubahan dalam struktur dan fungsi otak. Perubahan ini dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari apa yang terjadi pada otak orang yang mengalami depresi. 1. Perubahan struktural pada otak. Hipokampus, yang berperan penting dalam memori dan pembelajaran, seringkali mengecil pada orang yang mengalami depresi. Stres kronis dan tingkat kortisol yang tinggi dapat merusak neuron di daerah ini. Ukuran dan fungsi hipokampus yang berkurang dapat menyebabkan masalah memori dan kesulitan berkonsentrasi. Korteks prefrontal, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan fungsi eksekutif, juga dapat mengalami penurunan volume dan aktivitas. Penurunan volume pada korteks prefrontal dapat mengakibatkan gangguan dalam penilaian, kesulitan dalam perencanaan, dan masalah dalam mengatur emosi, yang berkontribusi pada gejala seperti kebimbangan dan mati rasa emosional. Amigdala yang memproses emosi seperti ketakutan dan kesenangan, dapat menjadi membesar dan lebih aktif pada orang yang mengalami depresi. Aktivitas amigdala yang meningkat dapat menyebabkan respons emosional yang berlebihan, membuat individu lebih rentan terhadap emosi negatif dan stres. 2. Perubahan fungsional. Ketidakseimbangan neurotransmitter. Serotonin, biasanya lebih rendah pada orang yang mengalami depresi. Ketidakseimbangan ini dapat memengaruhi suasana hati, nafsu makan, dan tidur. Tingkat dopamin yang rendah, yang terlibat dalam penghargaan dan motivasi, dapat menyebabkan anhedonia, atau ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan. Tingkat norepinefrin yang lebih rendah dapat berkontribusi pada perasaan lelah dan kurang minat pada aktivitas. 3. Perubahan seluler dan molekuler. Neurogenesis. Penurunan neurogenesis. Di hipokampus, produksi neuron baru, neurogenesis, seringkali berkurang pada orang yang mengalami depresi. Stres kronis dan tingkat kortisol yang tinggi dapat menghambat proses ini. Neurogenesis yang berkurang dapat mengganggu fungsi kognitif dan ketahanan emosional. Peradangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa depresi terkait dengan tingkat penanda peradangan yang lebih tinggi di otak. Peradangan kronis dapat memengaruhi fungsi otak dan berkontribusi pada gejala depresi. Peradangan dapat merusak sel-sel otak dan mengganggu sinyal neurotransmitter. 4. Dampak pengobatan. Antidepresan. Antidepresan, seperti SSRIs, bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin dan neurotransmitter lainnya di otak. Beberapa antidepresan juga dapat mendorong neurogenesis di hipokampus, berpotensi memperbaiki beberapa kerusakan struktural yang terkait dengan depresi. Psikoterapi. Terapi kognitif perilaku dan bentuk psikoterapi lainnya dapat membantu merestrukturisasi pola pikir negatif, meningkatkan fungsi dan konektivitas otak seiring waktu. Terapi elektrokonvulsif dapat menginduksi neuroplastisitas dan mengubah kimia otak, memberikan kelegaan bagi depresi berat. Transcranial magnetic stimulation dapat memodulasi aktivitas dan konektivitas otak, khususnya di korteks prefrontal, menawarkan jalan lain untuk pengobatan. Olahraga aerobik dapat memperbaiki neurotransmitter dan fungsi selular dan molekular di otak. Kesimpulannya, depresi melibatkan permainan kompleks perubahan struktural, fungsional, seluler, dan molekuler di otak. Perubahan ini mempengaruhi berbagai wilayah dan sistem, berkontribusi pada berbagai gejala yang dialami oleh individu dengan depresi. Memahami perubahan ini membantu dalam mengembangkan pengobatan dan intervensi yang ditargetkan untuk mengurangi beban kondisi ini yang melemahkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Like, comment, share, dan berlangganan untuk informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.